Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan nih belajar tentang literasi keuangan pasca di PHK kan ya. Jadi di sesi pelatihan buat para korban-korban PHK, saya dapat materi tentang pengelolaan dana pesangon ataupun gimana cara mengelola, mengembangbiakan gitu ya, resikonya apa. Nah, ini dibahas di sesi ini, investasi 101. A sampai Z secara global sih ya, secara gambaran kasar diberikan eh, kira-kira harus ditaruh di mana lah gitu kalau dapat duit, berapa persen alokasinya dan sebagainya. Kita bahas sekilas nih. Investasi one on one, ini mentor-mentornya. Nah, ini yang menarik nih. Dunia ada dalam genggaman. Jadi mindset kita ketika kita dapat pesangon kayaknya ini nih ya, bahwa pesangon itu harus bisa diberdayakan dengan genggaman tangan kita gitu. Jangan pakai tangan orang lain. Kenapa? Ya karena dunia ada dalam genggaman. Semuanya ada di dalam HP gitu. Jadi kalau bisa, kalau mengelola duit pesangon pun harus tetap dikontrol lewat HP ini di tangan kita sendiri ya, entah itu di remote atau di ada WA gitu ya, semuanya bisa terkontrol di genggaman tangan kita. Mobile financial transaction. Nah, zaman sekarang juga transaksi-transaksi finansial kayaknya udah semakin gampang. Cuma yang jadi masalah adalah kita familiar nggak gitu ya. Kita nih mau mempelajari tentang transaksi-transaksi yang sudah mobile atau enggak. Nah, ini yang terkait dengan literasi finansial. Ini kejadian sama saya ketika kasus binomo muncul. Saya bertanya-tanya, binomo apaan? Gitu, nggak tahu gitu ya. Nah, itu berarti literasi finansialnya saya on gitu ya, sampai nggak tahu. Sementara anak-anak milenial udah pada jago. Kemudian ya, online investment juga ini bisa dimanfaatkan untuk sarana mengelola pesangon. Kalau dapat uang pesangon, uang JHT, JKP, nah kita bisa tanamkan di online investment. Nah, online investment ini yang nanti kita akan explore, kita pelajari kira-kira eh, kayak apa gitu ya. Kalau kita udah nggak punya pendapatan dari kantor, dari tempat kita kerja, apakah bisa nih online investment menjadi pengganti pendapatan tetap kita gitu ya. Kalau main saham misalkan kita ngincer dividen, nah bisa tuh cari perusahaan yang jadwal ngasih dividennya dari Januari sampai Desember. Nah, kita cari situ ya. Ya mungkin eh, agak terlalu bermimpi karena dividen juga perlu modal duit banyak, tapi bukan tidak mungkin gitu ya. Oke, ini investment. Nah, ini pertimbangan investasi, tujuan waktu dan depresiasi. Kita loncat aja nih biar cepet. Nah, ini yang paling penting teman-teman ya. Jadi ternyata eh, dari beberapa jenis investasi yang konvensional sampai yang lebih advance gitu ya, kita lihat nih hasil pengembangan duit 1 juta dalam kurun waktu 2001 sampai 2015. Nah, ini kalau duit ditaruh di bawah bantal ini nggak berkembang, malah tergerus inflasi gitu ya. Deposito dan tabungan juga sekarang sama nih. Anda punya duit eh, banyak tapi cuma ditaruh di tabungan di bank, ya lihat aja berapa bagi hasilnya gitu ya. Lebih cuan kalau jualan siomay kali. Duit 1 miliar ditaruh di tabungan paling dapat bunganya, katakanlah sekarang bunga tabungan berapa persen tuh ya, 3% ya per tahun. Per tahun 3%.
ada di bawah 5% lah, dibagi 12 berarti per bulan itu berapa? Kecil banget. Apalagi kalau nanti bunga tabungan makin nol, makin tidak menarik orang yang banyak duit naruh di tabungan. Kemudian inflasi, emas. Nah, yang paling tinggi adalah ternyata pengembaliannya di instrumen pasar modal, reksadana saham, reksadana campuran. Kenapa? Ya karena inilah perekonomian yang maju adalah ya disupport oleh pasar modal yang makin maju, karena banyak perusahaan gitu ya yang makin go public. Banyak perusahaan go public artinya apa? Wirausaha sektor swastanya juga berkembang, nggak ngandelin gajian dari anggaran negara aja. Anggaran negara ngutang lu ya, nggak kreatif gitu lah. Tapi kalau perusahaan baru banyak bermunculan, kemudian go public, nah ini bakal membuat kondisi pasar modalnya jadi tambah, kapitalisasi pasarnya makin naik gitu. Nah ini yang harus kita antisipasi nih, perkembangan pasar modal ke depan kayak apa, kemudian skill dari entrepreneurship di masyarakat kita mungkin bakal naik terus gitu ya. Orang mulai berpikir kayaknya mendingan usaha daripada jadi buruh, jadi apa gitu. Meskipun cuma jualan cilok, tapi secara UMR kalah gitu ya oleh para pedagang gitu. Tipe-tipe investment, ada deposito, ada logam mulia. Ini plus minusnya ya, bisa kita ekspor lah. Nah, saya akan bahas tentang ini karena saya tertarik dengan konsep gajian dari dividen tiap bulan. Jadi kalau pingin dividen atau bagi hasil dari kepemilikan saham, ya mau nggak mau kita harus eksplor tentang si saham ini. Plus minusnya ya pasti ada. Keuntungannya return tinggi tapi fluktuatif, risikonya juga tinggi dan sebagainya. Kekurangan, risiko tinggi, potensial cut loss. Nah, ini untuk konteks main saham, katakanlah ya, kita pakai istilah main gitu, bermain biar konteksnya gembira, nggak stres, karena biasanya kalau yang rugi jadi stres. Bermain dengan saham. Nanti kita punya rambu-rambu. Buat yang muslim tentu harus mempertimbangkan saham yang sesuai syar'i, yang kayak apa, motivasi main sahamnya kayak apa, itu juga harus kita pelajari gitu ya. Nah, ini ada reksadana dan sebagainya. Nanti kita eksplor lagi nih secara khusus materi investasi ini. Kita loncat ke literasi keuangan. Saya juga lagi refresh lagi tentang persahaman ini ya. Jadi karena pertimbangan tadi nih ya, kalau kita naruh duit di bank, di deposito ini kecil ya, malah rugi gitu, kita nggak dapat apa-apa, nggak dapat ilmu gitu ya. Tapi kalau kita katakan diinvestasikan di bidang lain, otomatis ilmu dan pengalaman kita bisa lebih tereksplor lagi. Nah, ini bahasan kita pentingnya ya buat keluarga, buat anak, istri, pemahaman keuangan yang disesuaikan dengan tren kekinian ya, yang tadi apa tadi ya, dunia dalam genggaman itulah, terutama dalam konteksnya finansial yang mobile tadi tuh. Nah, di sini nih kita akan bahas tentang mobile financial transaction. Jadi zaman sekarang investasi udah serba digital, udah tinggal di HP. Saya yakin semuanya punya HP, tapi belum tentu punya fasilitas ini nih, memanfaatkan transaksi finansial untuk cari investasi yang maksimal gitu ya. Paling banter ya transfer doang gitu. Nah, ini relevansinya ke sini, ke literasi keuangan. Kenapa penting? Ya karena ada binomo, ada penipuan bodong, itu kan
identik dengan minimnya literasi keuangan. Kecakapan keuangan, tentang ilmu keuangan yang makin berkembang. Misalkan kemarin ada kasus misalkan yang tabungannya dibobol gitu ya. Nah itu juga terkait literasi keuangan ini, gimana cara mengamankan tabungan biar nggak dibobol orang. Ini terkait di bab ini. Nah ini penting buat anak-anak kita agar lebih canggih pemahaman keuangannya daripada bapak emaknya gitu ya. Kenapa? Nah di sini nih, sebetulnya di sini nih dasar filosofinya nih, jangan meninggalkan generasi yang lemah iman, lemah pemahaman agamanya, lemah beramal, lemah dalam perjuangan, nah terutama lemah dalam kecakapan ekonomi, fisik apalagi ya. Nah khususon di pemahaman ekonomi ini ya saya rasa harus kita akui kalau kita memang kalah jauh sama saudara-saudara kita yang non muslim, yang memang ngejar dunianya lebih kencang gitu ya. Kita salah ayat kayaknya, jadi kurang selera dalam mengejar kenikmatan dunia kali. Jadi ini ya, kenapa literasi keuangan buat anak itu penting, karena sebagai orang tua kita nggak boleh meninggalkan anak atau keturunan atau cucu 7 turunan dalam keadaan yang lemah gitu. Lanjut. Nah kenapa kita harus mengenal tentang transaksi finansial, mobile financial transaction, khususnya di pasar modal atau di pasar saham. Buat orang-orang yang sudah nggak bisa kerja, PHK, udah tua ya, nah pesangon itu bisa dijadikan modal buat ngincer ini nih ya. Kita baca bareng nih. Tahun lalu total dividen yang dibayarkan, ini berarti 2021 ya. Tahun lalu tuh, tahun 2021 total dividen yang dibayarkan oleh perusahaan tercatat mencapai 226 triliun. Coba bayangin ya. 226 triliun bro, uang yang dibagi-bagi di bursa saham kepada para pemilik saham. Anda dapat berapa ya? Dari 226 triliun itu ente kebagian berapa? Kecipratan berapa? Nah, kalau cuma jadi penonton, ini nih yang disayangkan gitu ya. Kenapa? Ya orang lain kaya raya dari dividen gitu. Kita boro-boro ngerti dividen aja enggak kali ya. Nah ini yang harus kita ajarkan ke anak bini kita gitu ya, bahwa ya kecakapan finansial harus dipelajari lah. Contohnya nih, ini hari ini Selasa 31 Januari, laba Bank Mandiri tembus 41 triliun. Gila ya, 41 triliun itu duit itu. Bandingkan sama UMR berapa tuh? Paling mentok Jakarta UMR berapa sih? 5 juta atau berapa ya? Ini 41 triliun, naik 47%. Namanya riba gitu ya. Kagak mungkin rugi gitu. Tabungannya dikit, tapi kalau orang pinjem dikenain bunga yang gede, ya wajar lah ya. Tapi tentu buat kita yang muslim tidak boleh tidak boleh ngincer saham yang riba, ini udah jelas haramnya gitu ya. Silahkan cari yang bank syariah lah gitu ya. Ini udah tidak bisa didebat-debatkan. Tapi kalau yang mau bermain-main sama api neraka ya silahkan aja lah. Kop kadinya aja. Nah, jadi target kita ya, belajar literasi keuangan, gimana kita kecipratan duit ratusan triliun ini sebagai pendapatan dividen gitu ya. Next. Nah, makanya return investasi dari saham ya yang paling kanan ini gede banget ya, karena ini dari sini ya,
dari uang triliunan ini yang dibagi-bagi kepada para pemegang saham. Nah, kalau dari deposito dikit nih ya, tabungan deposito kita punya duit 1, 2, 3, 4, 5 miliar, bisa katakan 1 miliar kita nabung, itu paling dapat bunga 2-3%, berarti cuma 200.000. 1 miliar sama bank dikasih bunga 200.000, gila nggak? Tapi kalau kita pinjem duit 1 miliar misalkan buat usaha, coba bayangin jadi berapa? Pasti jadi 1,5 miliar atau jadi 2 miliar mungkin kita harus bayarnya ke si bank. Makanya nih 41 triliun laba Bank Mandiri. Kenapa? Ribanya itu gelo. Ya, jadi kenapa literasi keuangannya kita harus fokus kepada di mana kita harus cari duitnya, yaitu di dividen ini nih. Kita akan coba ke depan gimana caranya cari pendapatan, khususnya buat yang udah pasca tidak kerja gitu ya, masih bisa dapat penghasilan tetap, yaitu ya nabung dividen. Buat anak-anak kita juga ya yang masih usia SD, kita ajarin, kita bikinin, daripada main game mendingan main literasi keuangan ini nih, main saham lah, nabung gitu ya, belajar biar mengenal, biar nanti katanya kalau udah tua bisa bekerja, katanya uang bekerja untuk kita. Ini udah. Nah, ini yang paling penting ya, mengenal bursa saham. Jadi dalam pemahaman orang, kita sering kenal sih, oh main saham haram gitu. Kenapa? Ya karena bla 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 bla. Ya benar juga sih. Ada hal-hal yang harus kita kritisi, harus kita ekspor, bahwa keberkahan gitu ya, keberkahan dari naruh duit di bursa saham itu harus kita jeli gitu. Ini berkah enggak? Ini bikin hidup tenang atau enggak? Nah, itu juga harus diperhatikan gitu ya. Jadi anak-anak muda khususnya jangan sampai anak kita main saham terus kita nggak tahu, nggak ngerti, duitnya hilang ya, harta pakai ngutang segala macam. Jadi kita harus bareng-bareng nih belajarnya ya, bareng sama anak buat mengenal tentang bursa saham ini. Nah, secara teori ataupun secara kata-kata yang indah, nah seperti ini nih ya, banyak kita yang terpesona ataupun jadi terpukau ketika ada anak tetangga, saudara yang bilang, oh saya investasi di saham. Kesannya gimana gitu kan? Ya karena namanya bursa saham itu sesuatu yang asing, masih asing. Seakan-akan ya seperti ini. Padahal kenyataannya adalah ini ya. Kalau yang orang yang udah pernah ngalami rugi di bursa saham pasti bakal setuju dengan yang ini ya, bahwa trader culun ini bakal dimakan sama insider tradingnya, orang dalam perusahaan, ada bandar, ada trader kawakan, ini yang pemain senior yang duitnya udah gede gitu ya. Nah, ini yang culun nih, jangan sampai kita dan anak atau saudara di sini nih ya merasa sanggup melawan predator yang lebih besar. Jadi mindsetnya ketika kita akan terjun ke bursa saham, kewaspadaannya adalah seperti ini, harus benar-benar hati-hati. Makanya motivasi untuk terjun ke dunia saham itu paling aman memang motivasi mengejar dividen, jangan trading ya. Dan sumber duitnya juga betul-betul jangan uang yang dari keperluan sehari-hari. Nah, yang keduanya kita harus cari mentor atau orang yang berpengalaman agar kita bisa punya guidance gitu ya dalam naruh duit di sana. Nah, ini saya baru tahu nih ada sosok Lo Keng Hong katanya ya. Jadi dia ini
berinvestasi di saham khusus jangka panjang, bukan sebagai trader yang tiap hari melototin ataupun cuma berdasarkan desas-desus isu saham ini naik atau turun, tapi dia benar-benar melakukan analisis fundamental, menganalisa, mengekspor perusahaan kayak apa, kalau perlu datang ke site factory-nya. Nah, katanya hanya butuh 30 tahun ya. Pekerjaannya sederhana. Saya hanya melakukan satu pekerjaan sederhana yang saya ulangi setiap hari, yaitu membaca, berpikir, dan invest. Jadi selama 30 tahun, lama-lama jadi mahir. Nah, ini nih. Ini yang harus diajarkan ke anak-anak kita nih ya. Kemampuan berpikirnya terlatih, menganalisa perusahaan, gimana perusahaan itu bisa berkembang, prospeknya gimana. Itu salah satu manfaat kalau kita belajar investasi saham. 31 tahun kerjanya gini doang, enak tenan katanya. Jadi hanya butuh 30 tahun buat cuan ya. 30 tahun ya, udah berapa presiden kali. Oke, jadi yang pertama ini pahami dulu bahwa di bursa saham banyak predator yang buas gitu ya. Jangan kepedean. Yang keduanya, cari mentor. Ini yang paling penting. Nah, kenapa saya harus investasi saham? Jadi ini nih, dasarnya saya tiba-tiba jadi belajar saham. Jadi ceritanya nih, kita kan dulu kerja punya koperasi, jadi anggota koperasi. Nah, si koperasi itu punya unit usaha. Usahanya ternyata besar, yaitu perusahaan outsourcing. Nah, setelah besar dia butuh modal, ternyata dia IPO, go public, sehingga anggota koperasi itu dikasih saham. Saya dapat bonus saham nih. Nah, gara-gara dapat bonus saham ini, karena ini nggak bisa dijual sekarang, di lock up, artinya ada periode beberapa bulan ke depan baru bisa dijual. Nah, ini yang membuat saya termotivasi, jadi apaan sih nih gitu ya, ini saham nih apaan gitu. Makanya saya lagi explore tentang gimana sih belajar investasi saham, karena saya juga nggak punya akun gitu ya. Jadi saya bikin oret-oret lihat YouTube selama seminggu 2 minggu ini, bener-bener lihat sharingan orang-orang yang udah main saham gitu ya, udah investasi di saham, triknya apa, bahayanya apa, harus gimana. Karena saya juga dulu pernah tahun habis krispon lah ya, di bawah 2000 juga pernah nyoba-nyoba, tapi ya gitu, rugi. Makanya saya agak hati-hati. Nah, saya lebih setuju ke sini main saham ke posisi nomor 2 ya. Ini kalau benar-benar tidak ngerti analisa keuangan, malas baca, lebih baik janganlah ya, jangan naruh duitnya di saham. Anda akan dimakan sama orang-orang yang lebih punya kekuasaannya. Oke, jadi ini motivasinya ya, gara-gara saya dikasih saham dari PT Persona Ali Hidayah, atau PADA, judul kode sahamnya PADA. Saya harus belajar investasi saham. Nah, targetnya saya udah bikin oret-oret nih, action plan-nya nih ya. Literasi keuangan, target saya belajar investasi nabung saham yang halal gitu. Biar nanti 30 tahun yang akan datang, kalau usia masih ada atau nanti anak-anak 30 tahun yang akan datang udah gede, mereka bisa gajian dari dividen ya, biar bisa kecipratan dari duit ratusan triliun ini ya. Bulan ini yang bagi dividen siapa, bulan depan siapa, nah itu yang akan jadi target permainan investasi ini. Oke. Nah, kita flashback dulu. Ini yang jadi frameworknya, keuntungan investasi saham ini biasanya dibagi menjadi 2 gitu ya, motivasinya itu.
nyari capital gain atau selisih transaksi jual beli saham yang sifatnya itu harian, short term gitu ya. Nah ini nanti ada yang bilang halal, ada yang haram. Yang halal ada syarat-syaratnya, gimana mencari trading dari capital gain ini bisa jadi halal gitu ya. Nah ini harus kita eksplor juga, kenapa ini halal, kenapa ada yang bilang haram. Tak kenal maka tak sayang gitu ya. Yang jelas pasar modal itu sudah ada Dewan Ekonomi Syariah atau apa ya, pokoknya udah ada saham-saham yang udah punya label halal. Nah itu yang bisa kita masukkan sebagai target dapat gajiannya ya. Jangan beli kayak tadi, beli sahamnya saham Bank Mandiri, udah tahu itu bukan saham yang syariah. Jadi kita fokus ke saham-saham syariah untuk target ngincer dividen, gajian dari dividen tiap bulan buat anak cucu kita ke depan. Jadi bukan buat kita sih sebetulnya, ini buat anak cucu ya, biar balik lagi tadi, jangan meninggalkan generasi yang lemah. Jadi motivasi kedua ini yang pingin saya coba nih, nabung dari sekarang, ngincer bagi hasil laba para emiten di pasar modal ya. Jadi lebih ke long term, makanya bisa jadi nanti 30 tahun kali biar terjamin kehalalannya ya, biar keluarga dapat rezeki yang halal ya. Mau gak mau kita harus taat azas ya, fokus ke sini sehingga end game-nya ini dapat pendapatan dividen tiap bulan ya, buat sekarang ngebaso lah. Ini targetnya untuk 3 bulan awal, proses mengenal, bikin akun ya, mengenal saham syariah, misalkan siapa aja yang jadi saham syariah, kemudian belajar beli saham yang go public, dan yang ketiga tentu saja ngamati nih. Jadi harus bikin analisa terhadap sahamnya yang bonus tadi, dari saham personal alih daya ini, apakah ini lebih enak dipegang atau dijual. Nah ini juga nanti sekalian belajar analisa keuangan, belajar fundamentalnya ya. Di ini Q1-nya, Q2-nya target saya adalah menyeleksi saham syariah untuk ya saham syariah apa saja yang sudah rajin bagi dividen, karena nggak semua saham kondisinya rajin bagi dividen gitu ya. Tentu saja nanti harus ada filtering bahwa saham syariah itu bukan saham gorengan gitu ya, karena kalau jadi saham gorengan pasti jadi naik turun itu harganya ya, jadi ajang judi, spekulasi, horor katanya. Tapi kalau trading ya mana aja nggak goror ya, pasti ada aspek spekulasi yang tinggi. Di Q2 juga memperkuat pemahaman tentang fundamental saham. Nah, terutama ini nih, kita nanti petakan dari setahun, katakanlah Januari sampai Desember, ini perusahaan apa saja nih yang rajin bagi dividen tiap bulan. Di Januari perusahaan apa, Februari, Maret gitu ya. Nah itu saham-saham yang harus kita jadikan target gitu, ceritanya begitu. Jadi nominasi saham yang tadi ya, targetnya nih, buat setelah kita seleksi, kita filter, kita lihat wah mana nih yang sesuai dengan kantong kita. Karena kalau yang bagi dividen pasti harganya lebih mahal ya, kecuali saham yang baru IPO, misalkan wonderful company kata mentor saham kita. Kemudian juga target perusahaannya yang liquid, yang LQ45 dan punya cap sebagai saham syariah. Nah nanti di Q3 juga ini lock up saham dari si jatah saham bonus ini
dibuka, jadi apakah mau dijual atau tetap di keep gitu ya. Karena nanti kita harus bandingin nih, kalau mau dipegang dia ngasih dividennya dibandingin perusahaan yang lain gede atau enggak gitu ya. Ini kan perusahaannya outsourcing ya, jadi kurang menarik sebetulnya. Labanya mentok, beda sama perusahaan yang bergerak di bidang sektor lain. Oke, ini Mei ya, ini harusnya November Desember nih, Q1, Q2, Q3, Q4. Nanti di keempat kita evaluasi untuk lanjut di tahun keduanya nih ya. Nanti kita coba hunting saham-saham yang terkait dengan energi terbarukan. Nah, ada saham Selis, ada saham tambang nikel misalkan, pabrik baterai. Nah, kita harus explore juga. Nah, sehingga di 2024 kita udah punya action plan. Kenapa? Ya ini, balik lagi, meningkatkan kemampuan literasi keuangan buat keluarga, buat anak-anak ya, biar mereka bisa bayar sekolah, cari duit, bayar SPP sendiri gitu ya, atau ngajarin anak nabung saham juga gitu. Kira-kira ini end game-nya, target buat teman-teman yang tertarik, kita belajar bareng nanti ya. Kita belajar bareng saham apa yang harus kita explore, kondisi sahamnya bagus, murah, mahal. Kita belajar dari YouTube bareng, kita nonton bareng analis saham kawakan, rekomendasinya gimana. Nah, target yang memilih emiten saham syariah ya, ini udah. Yang ini berarti belajar tentang IPO itu ya, go public, initial public offering. Jadi saham-saham yang tadinya private sekarang akan dijual sahamnya di bursa, di go publican. Nah, saya pakai aplikasi Stockbit ya, baru belajar, dikasih tahu anak teman. Jadi ada teman kantor dulu cerita anaknya main saham gitu ya. Saya bengang-bengong aja, wah canggih banget anak orang main saham gitu. Sementara saya yang backgroundnya ekonomi, nggak pernah ngajarin anak-anak main saham gitu ya. Aneh kan? Makanya kemarin saya tanya anaknya pakai apa nih, ternyata kata anaknya temen dia pakai Stockbit. Nah, ini ternyata oke juga, ada Stockbit, ada Ajaib gitu ya, bisa dicoba semua aplikasinya, berbasis Android. Nah, minggu ini saya coba untuk beli saham yang IPO ya, karena pengen tahu proses IPO itu kayak apa. Nah, ini ada list saham-saham yang akan IPO di dalam waktu yang dekat gitu ya. Biasanya mungkin dalam 1-2 minggu atau dalam sebulan. Ini ada macam-macam perusahaannya, nanti bisa diklik detail profile perusahaannya. Nah, saya tertarik dengan ini, ada satu perusahaan chip kodenya ya, Pelita Teknologi Global. Saya udah pesen. Ini kenapa saya pesen? Nah, karena ini ada kaitannya dengan tempat kerja dulu. Unboxing IPO chip. Jadi dia ada produsen SIM card gitu ya. Jadi data-data apa ya namanya ya, mungkin kayak e-money segala macam, ini produsennya. Nah, kenapa ini menarik? Karena ya namanya komunikasi digital itu kan udah jadi sembako ya. Berarti semua lini bisnis yang berhubungan dengan keperluan komunikasi digital itu akan ada terus, akan kecipratan terus gitu ya. Unboxing chip. Kemudian satu lagi, jadi kalau ini seperti ini ya, nanti kalau IPO nya ada jadwal-jadwalnya, ada harga penawarannya di range berapa. Nah, nanti ini nih yang harus kita pelajari, harga ini murah atau kemahalan gitu. Itu ada analisa sendiri, analisa keuangannya ya. Nah, yang kedua saya pesen saham Wijaya Cahaya Timber nih, FWCT
Jadi harga jualnya dia di sekitar 100 sampai 118. Kemarin karena saya dapat duit JHT gitu ya, pesangon JHT, saya coba nih buat order 700 lot kali 100 berarti 7 jutaan ya. Ternyata dapatnya cuma berapa ya? Cuma 21 lot. Cuma 200.000. Nah, ini nih. Jadi dengan duit 200.000 kita udah bisa jadi pemilik saham. Jadi modalnya cuma segini doang teman-teman, 200.000. Mana nih? Ya, 200.000 dapatnya 21 lot. Ini besok mulai distribusi saham, IPO-nya besok. Apakah jadi gini, IPO itu penawaran saham gitu ya, penawaran saham terbatas, karena nggak semua saham perusahaan dijual ke publik, ada yang di-keep sama pemegang saham utamanya. Nah, yang dijual itulah yang misalkan banyak orang masyarakat berminat. Nah, nanti ada harganya, range-nya. Kalau peminatnya banyak berarti diketok palunya adalah harga plafon atas. Kalau kurang ya plafon bawah. Nah, ini 118, ini adalah harga plafon atasnya gitu ya. Nanti besok ketika dilempar ke bursa, apakah harganya akan naik atau enggak. Nah, itu biasanya orang beli saham IPO untuk ngejar selisih dari harga pemesanan dengan harga ketika udah mulai dijual di bursa sahamnya. Oke. Kayaknya itu dulu prolog tentang literasi keuangan. Kenapa kita harus belajar fokus di sini, di literasi keuangan ya. Karena ini dasarnya jangan meninggalkan anak istri dengan kondisi ekonomi yang lemah. Yang keduanya, target kita nih, target dapat dividen dari 226 triliun ya, pengen icip-icip lah ya sebagai dividen. Kemudian juga ini jangan lupa ya, hati-hati main saham, harus benar-benar menjaga emosi gitu ya. Karena kalau yang biasanya emosinya labil, nah lebih baik janganlah ya. Nanti kayak gini ya, nanti teman-teman kalau anaknya misalkan mau main saham, hati-hati juga gitu, jangan sampai dikadalin gitu ya sama bandar sama inilah. Nanti setelah dapat saham, misalkan besok harga IPO-nya muncul, kita bisa main lagi. Nah, biasanya kita harus baca prospektus nih. Ini yang bener nih. Kalau mau beli saham, kita baca prospektus nih yang 340 halaman ya, buat mengeksplor di perusahaan ini prospek atau enggak, keuangannya gimana. Ini ada di sini di prospektus. Nanti setelah kita baca informasi yang ada di prospektus itu, nah kita harus bisa juga punya positioning. Ini perusahaan apakah murah atau enggak. Nah, saya lagi belajar menganalisa si saham ini. Ya lupa inget ya, karena udah lama nggak main analisa keuangan begini. Mana tadi ya? Nah, ini dia ya. Ini adalah data-data keuangan si saham-saham yang akan saya koleksi. Nanti saya akan simulasikan seperti ini. Operating revenue-nya berapa? Ini operating revenue ya dari pendapatan dia berapa, biayanya berapa, sampai labanya berapa. Nah, ini untuk yang FWCT. Nanti kita lihat di analis ini yang disebut sebagai analisa fundamental ya. Analisa fundamental ngebaca angka-angka yang ada di sini di prospektus ini.
ya, di paparan manajemennya, kemudian di audit reportnya. Nah, ini sebetulnya kuncinya di sini. Tinggal mau baca aja nih 340 halaman nih. Ini yang harus jadi kegiatan utamanya biar dapat wonderful company. Menarik sih ya, menarik dalam arti kalau yang ngerti cara ngebaca laporan keuangan ini bisa jadi tameng, nggak akan kena godaan trader harian gitu. Jadi kalau saham naik turun, ada isu ini ada isu, dia tenang aja. Kenapa? Karena ya dia tahu gitu ya, dia tahu dalemannya perusahaan kayak apa gitu. Makanya motivasi nyari dividen itu lebih syar'i kalau menurut saya, lebih aman dan lebih menjamin kehalalan dari penghasilan dari saham ini gitu ya. Karena kita juga harus baca bener-bener nih 340 halaman informasinya nih kayak gini ya. Nah, nanti kita main-main dengan angka-angka ini, gimana sih valuasinya. Ini masih error nih, saya harus benerin rumusnya dulu. Nanti kita harus lihat tentang angka-angka rasio keuangannya juga gitu ya. Ini masih on proses. Kemudian nanti kita analisa cash flow. Nah, kadang ini juga harus jadi perhatian teman-teman ya, kalau nggak analisa kondisi saham, dia cashnya gede atau enggak gitu ya, positif cash flow enggak gitu ya. Nih kayak saham yang itu kita lihat nih ya, ini posisinya nih net cashnya nih minus nih. Kenapa minus? Nah ini nanti kita lihat ya, aneh. Apakah kalau cash flow-nya saham yang kita punya itu minus, ini layak kita pertahankan jangka panjang atau enggak? Nah nanti di sini nih, di analisa cash flow ini ya, kita harus tahu proyeksi cash yang dia terima. Nah itu apakah dari operasionalnya masih ada pendapatan atau justru makin turun gitu ya. Kemudian untuk operasionalnya kayak apa, buat yang lain-lain juga nanti ketahuan nih dari angka-angka ini. Nah ini harus effortnya agak ribet sih ya, agak ribet karena kita harus benar-benar membaca yang namanya laporan keuangan. Harus kita bedah satu persatu sehingga kita pede untuk memegang saham tersebut dalam jangka waktu yang long term ya, yang lama gitu, yang bukan cuma setahun 2 tahun, tapi berapa tahun ini tadi? 30 tahun. Oke, itu dulu pentingnya kita untuk belajar literasi keuangan ya. Jadi ini nih resumenya, ini aja, bahwa kita harus kecipratan dari duit 200 ratusan triliun yang dijadikan dividen di pasar modal. Jangan sampai nggak kebagian gitu ya, anak cucu kita cuma menonton orang lain dapat cuan dari dividen ini ya. Dan tentu saja sini targetnya kita fokus di nomor 2 dulu ya. Nomor 1 kita pending dulu lah. Kenapa? Karena main saham itu, nah ini nih, hati-hati, banyak predator yang siap menjadikan Anda trader culun sebagai mangsanya. Oke, demikian. Mudah-mudahan besok kita bisa fokus ke analisa fundamentalnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.